Halo semua, balik lagi sama aku. Gak berasa ya, udah 6 bulan aja semenjak aku terakhir upload video. Aku gak bakal banyak beralasan ya. Intinya kemarin itu ada satu dan lain hal lah pokoknya yang gak bisa aku sebutin satu persatu. BTW senang banget ya, akhir-akhir ini harga GPU itu udah mulai pada turun. Dan ini mungkin saat yang tepat buat kalian buat upgrade ke GPU baru. Apa kalian mau nunggu lebih turun lagi? Biar dapat harga lebih murah lagi? Nunggu-nunggu, ternyata kok malah naik lagi. Terus kalian malah nggak jadi beli lagi. Terus malah nunggu turun lagi. Gitu terus. Mau sampai kapan? Oke, balik ke topik. Kali ini aku mau bahas GPU jadul lagi. GPU yang kali ini mau aku bahas lagi adalah GPU dari Radeon lagi, yaitu ini. Sapphire HD 7850 Dual-X OC. GPU ini tuh rilisnya tahun 2012-an dan GPU ini tuh berarsitektur GCN 1.0 yang merupakan generasi pertama dari arsitektur GCN. Banyak yang bilang kalau GPU ini tuh setara dengan yang ada di PS4. Tapi kalau kata Random Gaming in HD, cukup rumit ya buat mengkomparasi GPU ini sama EPU yang ada di PS4. Kadang performanya bisa setara, kadang tinggian HD 7850 dan sebaliknya. Jadi emang nggak masuk akal aja kalau mau ngebandingin hardware PC sama konsol yang emang optimisasinya aja udah beda. PS4 dengan optimisasinya yang gila-gilaan dan katanya itu masih mau disupport sampai tahun 2025 nanti. Sedangkan HD 7850 ini ya bisa dilihat ini udah mulai berumur ya. Bahas desain, GPU ini udah kelihatan lumayan modern ya daripada GPU-GPU yang pernah aku tes sebelumnya. Aku lebih suka aja gitu desain dari GPU ini, tapi itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Cooling GPU ini udah pakai dual fan 80 mm dan 2 copper heat pipe. Dengan cooling kayak gitu, ini suhunya menurutku udah adem ya. Bahkan full load itu rata-ratanya di 60-an kecil, nggak sampai 65 derajat Celcius. Bahkan ya, di beberapa game itu, dia itu di bawah 60 derajat Celcius. Padahal ruangan di sini itu nggak ber-AC. Lanjut untuk port output, di sini dia ada 1 kali HDMI 1.4a, 1 kali DisplayPort 1.2, 1 kali DVI-I Dual Link, sama 1 kali DVI-D Dual Link. Terus dia butuh 1 kali 6 pin power connector dengan TDP 130 watt. Nggak setinggi HD 5850 atau HD 6870 di 150-an watt. Untuk rekomendasi PSU di Tech Power Up ini dia rekomendasiin 300 watt, tapi mendingan kalian naikin lagi ke 450 watt dan paling nggak udah bersertifikasi 80+. Untuk VRAM GPU ini ada dua varian yaitu 1GB dan 2GB dengan bandwidth 256 bit. Untuk bandwidth-nya lumayan gede ya, 156GB per second. Ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada HD 5770 yang terakhir aku tes. BTW yang aku pegang sekarang ini yang varian 1GB ya. Entah kenapa aku selalu dapat GPU dengan varian yang terendah. Untuk core clock dia di 860 MHz dan memory clock-nya di 1200 MHz. Untuk DirectX GPU ini sebenarnya udah support DirectX 12, cuma feature levelnya itu masih di 11.1. Sedangkan banyak game yang mintanya minimal feature levelnya itu di 12. Jadi emang sedikit banget game DirectX 12 yang bisa dimainin di GPU ini. Di sisi lain, GPU ini udah support Vulkan API, jadi ya kalian bisa mainin game-game yang emang udah pakai API tersebut. Masuk ke pengujian, seperti biasa di sini aku pakai PC pribadiku, dan kalau kalian notice ini motherboardnya udah aku ganti ya, karena kemarin sempat rusak dan itu jadi salah satu alasan kenapa aku lama nggak bikin video. Agak downgrade ya dari B360 ke H310, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan. Terus aku juga udah beli wattmeter juga ya buat ngetes konsumsi listrik dari GPU ini dan GPU-GPU yang bakal aku tes ke depannya. Untuk pengujian kali ini aku masukin benchmark sintetis juga ya, yaitu Unigine Heaven, Unigine Superposition, dan 3D Mark Firestrike. Terus untuk game yang dites kali ini lumayan banyak. Ada Genshin Impact, GTA 5, Valorant, PES 2021, Need for Speed Heat, Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy 15, God of War, Elden Ring, dan untuk pengganti PUBG Lite yang sempat absen, sekarang aku masukin PUBG Steam. Di Unigine Heaven dengan preset basic kita dapat skor 2456 dengan rata-rata 97,5 fps. Terus di Superposition dengan 720p low preset
kita dapat skor 9613 dengan FPS rata-rata di 71,9. Dan terakhir di 3D Mark Firestrike, kita dapat skor 4965. Ini sedikit lebih tinggi ya dari average di 3D Mark Firestrike-nya. Lanjut ke pengujian game, yang pertama ada game wajib yaitu GTA 5. Di sini aku cuma ngetes di satu settingan yaitu 1080p Custom High Settings yang bisa kalian lihat di layar. Kenapa aku nggak nyoba settingan lain? Soalnya dengan setting lumayan tinggi kayak gini aja bisa dapat rata-rata 60 fps. Apalagi ke bawah-bawahnya pasti lebih tinggi kan ya. Dan menurutku settingan ini udah paling pas lah untuk HD 7850 ini. Intinya GTA 5 di GPU ini udah aman banget walau main di 1080p dengan settingan yang lumayan tinggi. Lanjut ke Genshin Impact, di sini aku ngetes semua preset di 1080p dengan 1 kali render resolution. Di low preset kita dapat rata-rata 60 fps, kemudian medium kita dapat sekitar 56 fps, dan di high preset kita dapat rata-rata 41 fps. Di sini walaupun set ke medium atau high cukup minim stuttering ya, nggak kayak GPU-GPU yang kutes sebelumnya, yang kalau dinaikin settingannya bakal kerasa banyak stuttering. Jadi itu nanti terserah kalian kalau kalian mau main di settingan yang lebih tinggi, meskipun bakal ngorbanin FPS-nya. Tapi kalau aku pribadi tetap milih di low setting saja biar dapat stabil 60 fps. Toh nggak jelek-jelek amat visualnya. Karena akunku masih banyak area yang belum bisa keakses, aku pinjem akun temanku ya. Jadi makasih buat Mas Facan yang udah berbaik hati mau minjemin akun Genshin-nya. Oke, lanjut ke Valorant. Di sini aku nyoba beberapa setting. Di settingan terendah kita dapat rata-rata 270 fps, terus di setting custom low kita dapat 170 fps. Dan untuk settingan tertinggi dia dapat rata-rata di 100-an fps. Untuk game e-sport kayak Valorant gini emang nggak ada masalah sama sekali ya kalau pakai GPU ini. Bahkan kalau mau pakai monitor dengan refresh rate tinggi juga udah mantap. Selanjutnya kita ke eFootball PES 2021. Di sini aku ngetes di 3 resolusi dengan settingan yang berbeda-beda biar semua dapat rata-rata sekitar 60 fps. Jadi kalau kalian mau main di 1080p, ku rekomendasiin set ke low aja dengan 100% render resolution. Terus di 900p bisa set ke medium, dan terakhir 720p bisa kalian set sampai ke high. Ini pun masih bisa kalian otak-atik lagi ya, biar bisa dapat visual dan performa yang sesuai ekspektasi kalian. Game selanjutnya, Need for Speed Heat. Di game ini aku lihat ada perbedaan performa pas kalian main di siang sama malam hari ya. Di malam hari itu performanya lebih rendah dan kerasa ada banyak stutter alias patah-patah pas banyak objek kayak lampu-lampu gitu. Di game ini aku tes di 2 preset yaitu di low dan medium. Semuanya di resolusi 720p. Untuk low pas siang hari itu bisa dapat rata-rata 69 fps, sedangkan pas malam dia turun sampai ke sekitar 52 fps. Dan untuk setting medium di siang hari dia dapat rata-rata 45,6 fps dan pas malam dapat 37,4 fps. Lanjut ke game PS4 yang baru-baru ini rilis di PC yaitu God of War. Di sini agak maksa ya, kita harus rela main di 720p settingan paling minimum plus AMD Fidelity FX Super Resolution kita set ke performance mode. Wah parah sih, di settingan ini gamenya jadi kelihatan burik banget, udah kayak Free Fire. Anyway, di settingan ini kita dapat rata-rata 28,6 fps dan ini tuh lumayan stabil. Cuma emang di beberapa skenario kalian bakal nemuin banyak stutter dan kadang juga drop fps sampai ke 20-an kecil. Selanjutnya, game yang pernah jadi eksklusif PS4 juga yaitu Final Fantasy VII Remake. Aku main di resolusi 720p dan settingannya di low. Terus aku juga pasang mod biar bisa matiin dynamic resolution bawaan game ini biar visualnya itu nggak burik-burik amat. Di sini aku lumayan terkejut, dia itu masih bisa dapat rata-rata 30 fps dan itu tuh cukup stabil. Cuma ya kalau lagi banyak efek-efek dan partikel-partikel gitu bisa turun ke 25 sampai 30-an. Dan kalau pas di kota-kota sebenarnya rata-ratanya juga masih di 30-an. Tapi pas kalian gerak-gerakin kamera gitu bakal kerasa banyak patah-patah. Mungkin karena banyak objek yang di-render. Kayaknya emang game ini tuh agak kurang ya optimisasinya. Bahkan dulu aku pas pakai 1650 Super dengan VRAM 4GB di area kota-kota emang banyak stutter. Pas beralih ke GPU yang VRAM-nya 6GB itu baru hilang stutteringnya. Lanjut Final Fantasy 15. Nah, kalau untuk game ini di sini aku cuma pakai benchmark tools-nya aja ya. Karena gamenya sendiri aku udah lama tamat dan udah aku hapus. Males juga kan ya kalau download 100GB cuma buat benchmark. Tapi benchmark tools ini menurutku udah cukup menggambarkan performa yang bakal didapetin pas kalian mainin gamenya.
Di Final Fantasy 15 ini dengan settingan 720p standard quality, kita dapat skor 3665 ya. Dari yang kulihat ini, FPS rata-ratanya itu di 30 sampai 35-an. Ini kalau aku di 2018 udah bersyukur banget dapat performa kayak gini. Karena dulu aku mainnya di laptop dengan spesifikasi GT 940MX dan i3 6006U dengan RAM 8GB. Itu pun aku harus main di settingan terendah dan seringnya masih dapat di bawah 30 FPS. Lanjut ke game yang harusnya nggak support di GPU ini, yaitu Elden Ring. Game ini harusnya nggak support di DirectX 12 feature level 11.1, tapi ada sebuah mod yang bikin game ini jalan di DirectX 11 biar tetap bisa dimainin di GPU ini. Kalau kalian pengen tahu modnya, ntar aku kasih link di bawah. Oke, di game ini aku main di 720p settingan terendah, dia itu dapat rata-rata 28,6 FPS dan itu lumayan stabil dan minim patah-patah ya. Cuma kadang beberapa objek itu nggak kerender, kayak misal kuda yang nggak kerender. Bahkan pernah ya, musuhnya itu pas lagi banyak nggak kerender. Jadi kita ya nggak bisa lihat kalau pas kita lagi diserang gitu. Jadi ya gamenya kerasa agak unplayable aja. Oke, lanjut ke pengujian game terakhir yaitu PUBG Steam. Cuma maaf nggak sempat record footage karena pas mau record itu gamenya malah update 30GB, sedangkan aku lagi nggak ada wifi. Kurang rela aja gitu ngorbanin kuota 30GB. Untungnya aku udah sempat benchmark game ini sebelum record footage. Di game ini aku nyoba main di dua setting, semuanya di resolusi 1080p. Yang pertama di setting custom, rata-rata FPS yang aku dapetin itu 77 FPS. Terus yang kedua itu medium preset, dia dapat rata-rata 54 FPS. Di custom preset lumayan stabil dan nggak banyak stutter, tapi di medium preset pas banyak objek kayak pohon-pohon gitu, kalau digerak-gerakin kameranya bakal banyak stuttering. Oh iya, buat yang penasaran GPU ini ada hardware encodingnya apa enggak? Jawabannya ada. Di sini aku coba render footage 4K 30 fps ke 1080p 30 fps pakai Premiere Pro dan hasilnya kayak gini. Sebagai perbandingan, aku coba render pakai software encoding alias CPU only dan coba render juga pakai hardware encoding dengan 1660 Super. Bisa dilihat, walaupun nggak secepat 1660 Super, hardware acceleration dari HD 7850 ini udah sangat membantu buat kecepatan proses render video daripada kalau tanpa hardware acceleration alias CPU only. Di sini kalau nggak pakai hardware acceleration, waktu yang dibutuhkan untuk render footage 1 menit itu cukup lama ya, di 244 detik. Sedangkan kalau pakai hardware acceleration dengan HD 7850 itu bisa 63 detik aja. Ya walaupun nggak secepat kalau pakai 1660 Super di 37 detik. Nah, terakhir untuk konsumsi listrik rata-rata kira-kira segini. Perlu diketahui ini bukan cuma GPU-nya aja ya, tapi udah sepaket sama mobo, monitor, prosesor, dan komponen lainnya. Bisa dilihat kalau konsumsi listrik lumayan ya di 200 wattan karena GPU ini tuh sering kerja secara full load. Oke, masuk ke kesimpulan. Menurutku GPU ini udah lumayan oke lah buat main game-game di 1080p, terutama untuk game-game lawas dan game-game e-sports. Tapi mungkin untuk game-game yang lumayan baru itu, kalian mungkin perlu nyesuaiin settingannya lagi. Misalnya kalian turunin resolusinya ke 720p, dan misal kalian turunin beberapa settingan ke settingan yang rendah. Itu biar kalian bisa dapat performa yang cukup acceptable lah buat dimainin. Terus buat edit video, terutama pakai Premiere Pro, dengan adanya hardware encoding di GPU ini, itu udah sangat membantu banget ya buat memangkas waktu yang dibutuhkan buat render sebuah video. Terus satu lagi, aku sebenarnya mau coba ngetes Red Dead Redemption 2 di GPU ini ya, tapi ternyata gamenya itu nggak mau jalan, cuma mentok di loading screen. Aku tertarik buat tes game tersebut di HD 7850 ini karena pas aku lihat-lihat di video lain itu, mereka bisa jalan Red Dead Redemption 2 di GPU ini. Cuma mereka itu pakai yang VRAM 2GB. Nah, pas aku mau main itu malah keluar error message kayak gini. Jadi kalau kalian lebih pengen bisa main banyak game lain di GPU ini, mungkin kalian bisa konsiderasiin buat ambil yang varian 2GB. Terus bahas harga GPU ini, aku dapat yang varian 1GB itu di kisaran 800.000. Dan untuk yang varian 2GB itu, aku terakhir cek di marketplace di kisaran 1 jutaan. Terakhir untuk perbandingan GPU ini dengan GPU lain, nanti aku kasih link tag power up di kolom deskripsi ya, biar kalian bisa lihat sendiri perbandingannya itu kayak gimana.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kritik, maupun saran, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi kalau bisa pertanyaannya jangan yang udah ada di video, atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bisa Google sendiri ya. Oke, sekian dari aku. Sampai ketemu di lain waktu.